Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil barakatihi tanazzalu alaihimul malaikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وشفى به الأمة صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bangun di pagi hari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mungkin tadi salat malamnya dan dilanjutkan dengan salat subuh dan juga ada kajian pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi tanda kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan umat manusia ke jalan kebenaran, minaz zulumati ilan nur, dengan qudwah dan hasanah beliau yang kita teladani, insyaallah kita akan selamat kehidupan dunia dan juga nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biasa pada pagi Ahad ini kita bersama-sama mempelajari atau berzikir, bermunajat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan thalabul ilmi. Insyaallah pada pagi hari ini kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab az-zikri 'inda as-sabahi wal masa. Zikir ketika pagi dan sore. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat berikut ini menerangkan tentang hamba-hambanya yang senantiasa berzikir pada waktu pagi dan sore. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, dan berzikirlah kepada Rabbmu dalam kesendirian atau dalam diri kalian. Tadarru'a, dengan tunduk, dengan rasa takut. Wa dunal jahri, tanpa menjaharkan dari perkataan. Bil wuduli wal asal, pada waktu pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, dan jangan sampai kalian termasuk golongan orang-orang yang lengah. Al-asal dalam ayat ini bermakna ma bainal asri wal maghrib, itu zikir antara asar dan maghrib. Ayat yang berikutnya dalam surah Thaha ayat 130, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji
Rabbmu. Sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Dan surah Ghafir ayat yang ke-55 Allah juga berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu pada waktu pagi dan sore. Al-'ashyi ma bainal zawali syamsi wa ghurubiha. Dalam 'ashyi dalam ayat ini mengatakan waktu antara zawal, itu condongnya matahari, dan sebelum tenggelamnya. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 dan 37 Allah menyebutkan fi buyutin azinallahu an tarfa'u wa yuzkaru fiha ismuhu wa yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fi buyutin, di rumah atau di masjid, azinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu. Allah menganjurkan pada kalian untuk mengagungkan dan menyebut di dalamnya nama-nama Allah, nama-namanya. Yusabbihu lahu, dia bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bil ghududi wal asal, pada waktu pagi dan waktu sore. Di ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan jual beli dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sad ayat yang ke-18, inna sakharnal jibal ma'ahu yusabbih bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung bersama dia, yaitu Nabi Daud. Yusabbihna bil 'ashyi, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan waktu sore. Ini ayat-ayat yang menganjurkan atau ayat-ayat yang memerintahkan agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Katakan tadi dalam surah Sad ada Daud alaihi salam yang tunduk bersamanya gunung dan dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan sore hari. Ayat-ayat ini menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa berzikir di waktu pagi dan waktu sore, sebagai bentuk kita menampakkan yaitu kedhaifan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir tanda kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dalam rangka mengagungkan Allah pada awal hari dan juga di akhir hari. Imam At-Tibi mengatakan, qila al-istisna' munqati', ya, ada pengecualian di dalam hadis berikut ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
barang siapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan pada waktu sore, Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, itu 100 kali, Subhanallah wa bihamdi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang lebih afdol, yang lebih utama dari orang yang senantiasa berzikir Subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada waktu pagi dan sore. Illa ahadun qala mislama, kecuali orang yang berzikir sama, yaitu 100 kali pada pagi dan pada sore hari. Qala auzada, atau yang lebih dari itu. Maka di sini tadi ada istisna, ada pengecualian, ya, bahwa tidak ada bi afdali ma jaa illa rajulun, tidak ada yang lebih utama dari seseorang yang pagi hari bertasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa bihamdihi 100 kali. Ya. Tidak ada yang lebih utama kecuali orang yang ikut juga berzikir 100 kali Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Atau yang lebih. Artinya di sini boleh kita lebih dari 100 kali. Ya. Maka 100 kali di hari kiamat kelak tidak ada yang lebih utama, lebih bahagia, lebih senang, ya, ketika hari kiamat dari orang yang bertasbih Subhanallah wa bihamdi. Kecuali orang yang sama tadi, artinya sama derajatnya, atau orang yang bertasbih lebih dari Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi lebih dari 100 kali. Ini keutamaan dari bertasbih hanya mengucapkan Subhanallah wa bihamdi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis dari Abu Hurairah juga, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma lakitu min aqrabin ladagatni barihah. Saya malam tadi disengat oleh kalajengking. Ya. Dia menghadap Rasulullah, atau dia mengucapkan, atau dia mengadu pada Rasulullah tentang peristiwa yang menimpa dia. Ya. Itu dia digigit atau disengat oleh kalajengking. Ya, kemarin, barihah kemarin. Dan dia ini mengadu pada Rasulullah karena saking sakitnya, ya. Azimul alam. Jadi sakit betul. Dia kena sengat kalajengking. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala, ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam tadurruka. Rasulullah mengatakan, jika engkau mengatakan kemarin itu, amsay ketika sore kemarin, ya, amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan makhluk. Lam tadurruka, niscaya tidak akan memudaratkanmu. Ya, ini bukan jampi-jampian, ya. Ini bukan mantra, ya. Apalagi azimat. Tapi ini doa, ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, pada sahabat tadi yang mengeluh, merasa sakit, merintih karena sengat kalajengking. Nah, ternyata
Kata Rasulullah, jika engkau mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu tidak akan disengat oleh kalajengking. Disengat pun tidak memudaratkan. Artinya apa? Tidak jadi sakit tapi jadi obat. Ya. Kalau jadi obat. Nah, ini sebab pengalaman anak saya nomor 2, Pak. Nomor 2 itu tinggal di Win sini kemarin ya. Pada hamil 4 bulan, istri saya itu kena sengat lipan. Ya. Kena lipan. Tapi alhamdulillah tidak mudarat ternyata. Ya. Bahkan anak sekarang itu dia enggak takut sama lipan. Bahkan enggak mudarat dia lipan itu. Jadi apa? Biasa aja dia megangnya. Ya, tapi ini bukan dukun ya. Nah, nanti datang, wah ini dahsyatnya, enggak. Tapi kita ingat bahwa itu karena kita membaca ya doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada sore hari, ya, insya Allah tidak akan menjadi mudarat, ya, tidak akan menjadi mudarat. Karena di sini sudah sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ya, kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, tam. Ya, dari kejahatan makhluk, apapun makhluknya, baik makhluk itu yang sifatnya nampak ataupun tidak nampak, baik jenis jin ataupun jenis binatang, ya, binatang, makhluk yang melata ataupun yang lainnya, insya Allah. Jadi kalau berpergian pun insya Allah malam hari, ya nggak usah takut, ya, nggak usah takut, baca aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, kalau mau ke arah Merangin atau ke Sorolangun itu ada Rengkiling namanya, itu banyak orang takut gitu kan. Insya Allah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan diganggu. Ya, adapun dia nyegat di jalan jadi kawan. Ya, jadi kawan insya Allah. Ya. Ini dahsyatnya doa, ya, doa karena kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lindungi. Dan ini hadis riwayat Muslim dan ini Rasulullah yang mengatakan kita sebagai umatnya wajib hukumnya percaya. Kenapa? Karena ini wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah juga dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau annahu yaqulu idza asbaha, kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ketika pagi hari Rasulullah berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya, ini doa pagi hari Rasulullah. Jadi jangan bingung lagi pagi hari mau zikir apa Ustaz? Ini zikirnya. Allahumma bika asbahna, ya Allah, ya, denganmu kami berpagi hari. Wa bika amsayna, denganmu kami sore hari. Wa bika nahya, denganmu kami hidup. Wa bika namut, denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, ya, dan kepadamu kami kembali, ya. Wa idza amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Ya. Wa ilaikan nusyur. Ai nasrul mayyit yansuru nusuran. Artinya nusyur di sini kembali lagi hidup, ya. Namutu wa ilaikan nusyur. Ya, kami meninggal kemudian kami nusyur, dibangkitkan kembali. Ya, artinya nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi juga jemaah sekalian, doa tadi ada juga kalau yang tadi doa Rasul. Ini ada doa dari tabi'in. Juga tabi'in, ya. Itu yang tertulis dalam Tamhid di Ibnul Bar, ya. Ibnul Bar itu ulama ahlul hadis dan juga ahlul fikih yang bermazhab Maliki. Beliau ini ulama di Andalusia, ulama orang keturunan Spanyol, keturunan Arab berada di Spanyol ketika itu. Itu Ibnu Abdul Bar, ulama terkenal.
ya, dalam kitab dia di dalam Tamhid, ya. Sa'id yang dia ambil, yang dia nukil dari Sa'id bin Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab itu seorang tabi'in. Ya. Tabi'in yang lahir pada tahun 15 Hijrah, ya. 15 Hijrah Sa'id bin Musayyab. Qala ballaghani anna man qala hina yumsi. Kata Sa'id bin Musayyab telah sampai kepada aku. Berarti dia dengar sahabat. Ya, tapi di sini tidak dikatakan sahabat siapa, ya. Jadi ini sahabat ya. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nah, kalau tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, di sini salamun ala Nuhin fil alamin lam yaldaghu aqrab. Nah, jadi tidak akan memudaratkan dia akrab. Akrab itu apa? Kalajengking atau jenis apa namanya? Binatang yang berbisa. Ya, jadi salamun ala Nuhun fil alamin. Nah, ini biasanya kita, ya, kalau yang kecil enggak tahu atau kami, ya, dulu diajarkan oleh orang tua apa Pak? Doa kalau melihat ular. Salamun ala Nuh fil alamin. Nah, ternyata ini doanya yang diajarkan oleh Sa'id bin Musayyab. Ya, seorang tabi'in yang dia dengar dari sahabat. Ya, dari sahabat. Jadi kalau ada yang mengamalkan salamun ala Nuh fil alamin, ini ayat Quran, ya. Nah, ini dalilnya dari mana ini? Dalilnya adalah apa? Asar. Atau hadis apa namanya? Hadis mursal sahabi. Ya, hadis mursal sahabi. Ya. Bukan hadis marfu, tapi hadis mursal sahabi. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Jika ada yang bertanya pagi apa yang harus kami zikir Ustaz, apa yang harus kami zikir, ya. Ini tadi zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini ada dalam buku maksurat yang kecil itu ada, ya. Nah, jadi buku maksurat itu bukan ajaran orang lain, tapi yang hadis ini adalah ajaran Rasulullah. Tidak ada dia mengatasnamakan kelompok tertentu. Ini Rasulullah SAW yang didengar oleh siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dikatakan hadisun hasan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin As-Siddiq, dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Abu Bakar minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, doa atau kalimat yang nanti kami akan baca itu, aku akan baca kata Abu Bakar ketika pagi dan sore. Maka Rasulullah bersabda, "Qul," katakan hai Abu Bakar, "Allahumma fatiris samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai' wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi." Qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta ajakah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah mengajarkan pada Abu Bakar doa ini, Allahumma fatiris samawati wal ard. Ya Allah, ya, penguasa langit dan bumi. Fatiris samawati wal ard, ay khaliquhuma, ya, pencipta langit dan bumi. Fatir ini pencipta langit dan bumi. Alimul ghaib, yang mengetahui yang ghaib, yang tidak nampak. Wasyahadah, dan yang nyata, yang ghaib dan yang nyata. Asyahadah, alimul ghaib al-mastur wal musyahad al-manzur, ya, alam ghaib yang tidak nyata, yang tidak nampak, dan asyahadah, alam yang nyata. Rabba kulla syai', ya, Rabb, Tuhan segala sesuatu, wa maliku, dan pemiliknya. Wa asyhadu an la ilaha illa anta,
Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung padamu min syarri nafsi, dari kejahatan diriku, wa syarri syaitan, kejahatan syaitan, wa syirkihi, dan bala atau pembantu-pembantunya, syirkihi, artinya yad'u ilaihi min isyrak billah, yang syaitan mengajak senantiasa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, katakan ya Abu Bakar ketika pagi dan ketika sore, dan juga wa idza akhadta madja'ika, ketika mau tidur. Doa ini pagi, sore, dan juga dibaca ketika mau tidur, menjelang tidur. Baca tadi Allahumma fatiris samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai' wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Syirkihi ini doanya yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tadi luar biasa. Perlindungan pertama yaitu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pengagungan pada Allah. Allah sebagai pencipta bumi dan langit, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah Rabb, Tuhan segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Kemudian baru persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru minta mohon perlindungan dari kejahatan diri sendiri dan kejahatan syaitan yang senantiasa menyuruh untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, idza amsa, apabila masuk sore, qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa wahdah la syarikalah. Lahul mulk, ditambahkan oleh rawinya lagi rawinya berarti Muslim namanya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min azabi binnar wa azabil fil qabr. Wa idza asbaha qala asbahna wa asbahal mulku lillah. Ini sekali lagi doa yang ada di maksyurat, yang biasa mengamalkan maksyurat. Insyaallah kalaupun tidak hafal, separuh hafal. Separuh hafal. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami berada di waktu sore. Wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illallah. Kemudian ditambah lagi rawinya, qala rawi arahu qala fihinna. Jadi saya melihat kata rawi, yaitu Muslim di sini ada tambahannya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. As'aluka khaira ma fi hadzal lailah. Aku mohon padamu kebaikan yang ada pada malam hari ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan yang setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal lailah. Aku berlindung padamu dari kejahatan apa yang ada pada malam hari ini dan kejahatan-kejahatan yang setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal. Aku berlindung padamu ya Allah dari rasa malas, wasu'il kibar, dan kejelekan. Kibar itu apa? Kibari, sombong, takabur. Rabbi a'udzubika min azabin finnar. Berlindung padamu dari azab api neraka, wa a'udzubika wa azabil qabr, dan azab kubur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Khubaib, dari Abdullah bin Khubaib, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, katanya, Iqra qul huwallahu ahad
wal muawizatain qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas hina tumsi wa hina salasa marrat 3 kali takfika min kulli syai'in maka cukuplah bagimu segala sesuatu. Nah, ini membaca juga pada pagi dan sore qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas masing-masing 3 kali, maka nanti akan tercukupi ya takfika min kulli syai' dari segala sesuatu. Ya cukup aitat fa'u angka kulli su, artinya dicukupkan di sini juga dihindari darimu segala ya segala kejelekan. Au tagnika amma siwaha, atau dicukupkan kamu dari kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini jadi mengamalkan apa? Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas. Ini menghindari kita dari kejahatan-kejahatan makhluk dan juga akan tercukupi, ya, tercukupi. Ya, tercukupi ini maknanya adalah kita akan merasa cukup dengan nikmat Allah atau ada sifat qanaah. Ya, qanaah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tambah dengan doa ya, apa? Allahumma inni apa namanya? Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tentang dijauhkan dimintakan Allahumma qini bihalalika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Nah, ya. Allahumma qini bihalalika an haramik, cukupkanlah aku yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Waghnini, dan cukupilah aku atau kayakan aku ya waghnini bi fadlika dengan keutamaanmu amman siwak, artinya tercukupi sehingga kita tidak butuh lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Arti kita kaya. Kalau orang tidak butuh dengan orang lain, berarti dia kaya. Ya, dia tidak butuh pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir tentang zikir sore pagi, an Utsman ibn Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kullu yaumin wa masa'in kullu lailatin." Tidaklah seorang hamba ya berdoa pada pagi setiap hari dan pada sore setiap hari, setiap malam. Ya, pilih kullu sabah pagi hari dan setiap hari berarti setiap malam. Setiap hari dan setiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim salasa marrat illa lam yadurruhu syai'un. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Ya, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya, sesuatu pun tidak ada memudaratkannya. Nah, ini ya Bapak Ibu, artinya kita tidak perlu pakai azimat. Ya, tidak perlu pakai azimat. Ini azimatnya. Ini mantranya. Nah, ya, ini doanya. 2 tadi cukup ya. Pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Jadi, enggak ada lagi keraguan kita untuk mengamalkannya karena hadisnya sahih. Itu ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi enggak ada. Kalau ada yang pulang mungkin ya yang kampungnya masih banyak sihir-sihir, ya, biasanya ada acara pengantin, nanti ada yang masang apa namanya akan bakal ini ya, biasanya itu ya kalau daerah kami di daerah Merangin itu masih berjalan itu ya, biasanya kalau pulang pasti diminta azimat lah, pagar lah katanya. Enggak ada pagarnya, enggak ada azimatnya, ini azimatnya, bacalah ini insyaallah tidak akan lam yadurru syai'un ya. Jaga wuduknya, baca ini, insya Allah tidak bakalan, ya. Dan ini teruji, ya, teruji, ya. Bukan sombong, memang Allah, ya. Kita berlindung pada Allah, ya. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan. Jadi nggak ada lagi manfaatnya azimat, ya, mantra-mantra, tidak ada. Ya, ini sudah jelas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Bismillahilladzi la yadurruhu ma syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Jadi kata Rasulullah, lam yadurru syai'an. Suatu tidak ada yang bisa mudaratkan dia. Tidak akan dimudaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tadi yang gaib, ya, yang tidak nyata, atau setan-setan, iblis-iblis, ya, dan juga yang nyata, ya, yang nyata manusia. Ya, dengan doa ini kita mau dicegat oleh apa? Oleh apa? Ini kan lainnya dia gini, ada viral lagi. Ada geng motor apa malam, jam 12 apa semuanya, ya. Insya Allah enggak. 3 pekan yang lepas itu ditemu juga saya di apa namanya Citralaya. Ada berapa motor, kalau tidak salah ada mungkin 30-an motor ada itu, geng. Tapi alhamdulillah lewat lah, tidak ada dia nyegat. Ya, tapi kita doa dulu minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tiga pekan yang lewat, ingat saya ada di Citralaya itu jam ini sebelum rumah Pak Dokter ini lagi, ya, yang sebelah sananya Pak, yang dari tempat sepi itu ada dia nongkrong, ada juga yang main-main. Tapi alhamdulillah lewat aja, tidak ada dia ganggu. Ya, artinya apa? Yang zohir dan yang gaib juga kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang ini kan. Kau kena juga Ustadz gimana? Berarti itu sudah takdirnya. Ya, baru kita sudah takdir namanya. Ya, jadi insya Allah ini doa-doa ataupun zikir-zikir, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan itu manfaatnya adalah untuk kita sendiri, ya, untuk keselamatan kita, ya, baik itu dari keselamatan syirik tadi kita menggunakan atau menggunakan jasa-jasa lain. Karena kadang gunakan jasa lain pakai azimat, ya, apa ayat 15, ayat 14 hifat ikal. Ditaruh sini. Ini nanti tidak diganggu, ya, sampai apa? Kadal pun tidak ganggu katanya. Ya, karena hifat ikal itu, ya. Padahal itu tidak la yanfa wa la yadur, tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan. Ya. Tidak memberi kekuatan sedikit pun. Tidak ada, ya. Dan kita lihat juga, ya, apa namanya, kebal itu kan tidak ada kebal, tidak ada ilmu kebal, ya. Kenapa? Rasulullah sendiri tidak punya ilmu kebal. Ya. Kan pakai ayat Al-Quran Ustaz. Iya, Rasulullah yang turunkan wahyu Al-Quran. Ternyata Rasulullah tetap luka. Maka tidak ada kebal. Sahabat nggak ada juga. Ya, Umar mati terbunuh. Apa lagi? Utsman mati terbunuh, Ali mati terbunuh. Kalau ada kebal, nah dululah mereka yang pakai. Kan tidak ada nih jas ustadz nih tahan pisau. Pasti ada khodam di belakangnya. Siapa? Jin. Ya, ada khodam biasanya. Maka dengan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ini ada pagi, sore, siang, malam. Malamnya juga ada zikir tadi yang luar biasa. Kalau kita amalkan ini, insya Allah kita akan terselamat dari syar atau kejahatan-kejahatan para makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah juga zikir-zikir ini menghindari kita daripada musyrik, syirik. Ya, tadi juga kan dari syaitan wa syirki. Ya, syaitan yang senantiasa ngajak syirik. Ya, ngajak dia tidak syirik syaitan. Dia tidak syirik. Ya, cuman dia ngajak. Ya, dia ngaku Allah ini kan, ya, cuman dia ngajak. Itu tadi. Maka jadi perlindungan jadi wa syarri syaitan wa syarkihi, ya, kejahatan syaitan dan juga kejahatan ajakan dia yang senantiasa mengajak untuk menyelewengkan kita atau menjauhkan kita dari mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus betul-betul, ya, memperkuatkan akidah. Maka dengan ajaran Rasulullah SAW, zikir-zikir dan juga doa-doa ini akan menyelamatkan kita dari syirik. Ya, karena orang banyak syirik nih karena ini kadang takut, ya, ketakutan yang berlebihan sehingga dia
perlu bantuan lain. Ya, bantuan lain, dan bantuan itu kadang ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau bantuan dari kadang mau kan gini, rumah gitu ya, buat rumah baru, ada situ? Sajen-sajennya, ada yang di atas supaya tukang tidak jatuh. Jadi di atasnya ada pisang, kelapa gitu ya, itu. Ternyata itu ya. Ya saya tanya sama tukang, Pak, untuk apa itu? Ini Pak, tangkal. Siapa? Dia tidak jatuh. Nah, kan? Gawat. Ya, ya, ya. Maka Pak, tidak usah pasang Pak. Pak sholat aja. Insya Allah, dengan izin Allah, kerjanya selamat. Ya, akidahnya juga selamat. Banyak gitu. Ada juga mau bangun ruko, mulai dia. Di batu batanya ada bunga-bunga, kembang-kembang. Kenapa nih? Biar tidak diisi dengan setan. Justru ngisi setan. Ya, justru dia manggil setan. Di pagarnya pakai pagar setan. Ya, ini bahaya. Nah, kan tadi ini doa-doanya cukup kita baca. Ya, dari kalimat syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan, ya makhluk-makhluknya insya Allah terhindar. Ya, itu juga mau nempatin rumah baru. Nah, ini banyak yang muda-muda mungkin belum punya rumah dan rumah baru, gak usah ininya. Ajak saja orang khatam Quran di rumah. Ajak anak tahfiz semuanya khatam Quran. Insya Allah lari semua jin-jinnya. Dengan syarat penghuninya setelah itu sholat, baca Quran. Tapi khatam setelah itu ya di rumahnya berjudi, ada jadi. Ya, maka nanti insya Allah ya menempati atau ini kan cukup di ini kan aja. Jangankan kita, masya Allah Chinese saja Pak, percaya dia. Ya di Jelutung itu dia ngajak masyarakat nempati ruko baru yasinan. Ya, berarti dia sendiri percaya. Itu kan walaupun belum beriman itu. Masa kita yang orang Muslim malah pakai ini, atau toko baru cukup juga, nggak usah pakai pelaris atasnya apa semuanya, cukup kita ya baca Al-Quran, insya Allah rezekinya tidak akan tertukar, ya rezekinya tidak tertukar. Maka ini doa-doa ini mengajarkan kita sebenarnya adalah Rasulullah melindungi kita dari kesyirikan, karena manusia itu lemah, ya manusia itu haluan, ya sering mengeluh. Ya, sering mengeluh, ya, karena dia lemah. Ya, maka dia nanti akan minta tolong. Maka fa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau mau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradihi. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini tentang zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dalil yang menganjurkan dari Al-Qur'anil Karim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, yang sedikit tapi diamalkan. Ya, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Ini doa-doanya yang tadi mudah-mudahan bisa dihafal. Ya, di maksurat tipis sekali, harganya 7.000, 12.000, ada yang paling elit itu 22.000, di Mahabatullah di apa tuh ada, ya di Barakbah pun ada. Nah itu saja, insya Allah kalau dibaca terus nanti hafalnya, ya dihafal, insya Allah. Nah, dibawa, insya Allah nanti lama kelamaannya hafal dia, insya Allah. Ya, mudah-mudahan senantiasa berzikir dengan kita mengamalkan berzikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terselamatkan dari kejahatan makhluk dan juga syirik, ya syirik setan yang senantiasa mengalihkan pandangan manusia dan senantiasa mengutuhkan Allah, dan hal ini adalah supaya menjadi teman dia nanti di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi pribadi dan juga pada jamaah sekalian. Wallahu a'lam bimuradihi. Kita buka dengan sesi tanya jawab lagi. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inna lillahi. Astagfirullah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi jumlahnya banyak, banyak juga yang syirik. Nah, ya. Betul. Karena banyak jumlah, banyak juga perangainya, Pak. Ya, sama dari. Ada juga murid bilang, "Ustaz, saya banyak hafal, tapi banyak yang lupa, Ustaz. Gimana caranya biar tidak lupa?" Saya bilang satu, jangan hafal, kan engkau tidak pernah lupa. Nah, ya, ya. Ya, tidak pernah ngapal, nggak pernah lupa, gitu kan. Banyak menghafal, banyak lupanya. Nah, begitu juga ya. Banyak jumlahnya juga banyak juga syiriknya, ya. Sebenarnya Pak, tatayur itu kan dari Arab. Tatayur namanya. Nah, maka dalam Yasin innama ta'irukum ma'akum. Ta'ir itu artinya nasib sial. Karena orang Arab itu biasanya kalau mau berangkat itu pasti dia melepaskan burung, Pak. Kalau burungnya ke kanan, berangkat. Kalau burungnya ke kiri, maka tidak berangkat. Tatayur, percaya dengan burung-burung. Ya, maka innama ta'irukum ma'akum. Ya, jangan diterjemahkan yang salah itu. Innama sesungguhnya ta'irukum burung. Ma'akum bersamamu. Ah, salah dia nanti. Ta'irukum artinya nasib itu ya, nasib atau tidak ada sial itu. Ah, jangan, makanya nggak ada dalam Islam itu sial. Ada sial itu. Nah, ada apa namanya? Ketentuan qada dan qadarnya. Itu makanya tauhidnya. Nah, dan penyebabnya Pak ini adalah tauhidnya yang kurang, ya, tauhid atau belajar akidahnya. Sehingga sangat mudah diinikan oleh syirik. Apalagi syirik yang berkedok agama. Ya. Kita lihat siapa, mohon maaf itu ya, yang ngaku kadang ustadz apa-apa kan. Dan itu mudah dipercaya. Ya. Saya pulang kampung, ayo yang siapa yang mau air saya jampi. Insya Allah sembuh. Ah, cepat itu. Ya, ya. Cepat itu biasanya. Ya. Jadi apa namanya? Ini yang kadang membuat orang ini syirik, Pak. Ya. Sama ya, saya orang kampung, saya dulu tuh termasuk apa namanya? Orang tua, datuk semuanya kan kalau mau ke ladang atau mau buka lahan, nah itu ada syiriknya sana. Padahal yang dipanggil itu tuh imam. Jemput padi gitu. Wah, tuh imam lah mulailah jampi-jampi itu. Keliling dia. Nah, baru dia manggil-manggil. Nah, ini kan banyak sekali. Ingat juga tahun 92 ya, 92 itu. Jadi ada kubu itu buta, nyemplung di air hitam hulu. Daerah Pauh sana. Ya, matanya terbuka. Wah. Apa? Ternyata katanya nyemplung di lumpur itu. Lumpur itu punya keramat. Banyak orang kampung saya datang ke situ berobat mata katarak. Mandi lumpur. La haula wala quwata illa billah. Banyak dulu, Pak. Macam-macam. Ya. Kenapa? Nah, yang ngajar itu kadang itu tadi, mulai satu orang dahsyat. Kenapa? Kayaknya keramat. Datang. Terakhir apa? Rupanya bekas mandi kerbau. Nah, itu kan. Ya, jadi Masya Allah ini banyak sekali sirik-sirik, ya kan? Sirik. Tahun berapa dulu di Kumpeh ada pohon petai. Kalau jam 10 sampai jam 2 lewat di bawahnya macam turun hujan. Lah banyak lagi yang minta di bawah pohon petai itu.
Ini pemahaman agama ini. Maka tadi akibatnya kadang tidak sabar tadi. Tidak sabar dengan penyakit, tidak sabar dengan nasib. Nah, kedangkalan akidah membuat dia cepat syirik. Ya, cepat syiriknya. Percaya. Ya. Maka tumbuh subur. Kenapa? Karena tadi Pak, biasanya warisan nenek moyang itu lebih nih. Ya. Ya, enggak di mana, enggak di Jawa aja Pak. Kita juga, daerah kita juga gitu. Ya, dulu kan apa namanya itu, jerangau namanya ya. Apa namanya itu? Kencur apa semuanya ditaruh gitu kan. Nah, ditaruh dalamnya Yasin. Wah, itu apa? Biar bayinya tidak ganggu setan. Tidak ganggu hantu. Yasin tidak dibaca, taruh dalam tuh. Ya, itu dari logikanya ini Pak, ya. Banyak itu Pak, banyak. Bahkan sampai sekarang. Ya. Mungkin daerahnya aja namanya beda-beda. Kayaknya itu sama itu perilakunya. Ada orang yang sakit keteguran. Wah, nanti datang tuh. Ya, dijampi pakai kapur, disilang sih. Baru kata dia, ini ditegur sama nenek moyangnya. Kan syirik lagi. Kayaknya ada tuh. Ya, di daerah-daerah saya lihat itu dari kami Mudi itu ada. Saya tanya Batang Asai ada juga. Saya tanya daerah Kerinci ada juga. Ini ada berarti sama. Ini aja prosesnya aja yang berbeda kadang. Ya, artinya di sini banyak sekali ininya kan. Sama dengan situ kan di daerah Pariaman ya. Yang ada apa tuh? Tabui. Itu kan itu Syiah itu. Ya kan tabuk ya itu kan itu kan. Nah, itu kan. Jadi ini kan banyak syirik-syirikan. Apalagi sedekah danau. Nanti jalan di atas pedang, di atas kaca. Kenapa enggak itu? Itu pasti pakai jasa jin. Ya, pakai jasa jin. Nah, di sinilah kesyirikan yang banyak sekali ya. Banyak sekali syirikan. Nah, kenapa kadang yang di lain ini, Pak? Karena pemahaman mereka tinggi. Ya, terutama tentang akidah. Maka mereka tadi mau belajar, mau ini, maka kesyirikan mereka rendah. Karena ini, maka kalau kita mengajarkan, insya Allah nanti sedikit-sedikit akan terkikis, Pak. Ini kan karena nggak tahu, banyak kadang nggak tahu, dan kadang ada yang namanya yang bahaya itu kan. Kata Rasulullah kan itu kan, Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduril ulama. Allah tidak akan mengangkat ilmu itu dengan cara hilang hafalan para ulama. Dari dadanya tidak ada. Walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tapi ilmu itu diangkat dengan matinya para ulama. Lalu timbul lagi ulama lain namanya. Ya, hatta lam yubki binnas alimun. Ada orang alim. Ya, alim tapi tadi alimnya tidak sempurna itu. Mohon maaf itu kan. Ya apa? Namanya hatta lam yubki binnas aliman ittakhazu ru'usan juhalan. Nanti ada yang sok-sok tahu. Nah, maka kata Imam Ali itu 4 orang, Pak. Ada tipikal manusia itu 4. Ya, pertama annahu yadri walakinnahu la yadri bi annahu yadri. Pertama ada orang yang tahu tapi tidak sadar dirinya tahu. Nah, ini tidak apa-apa itu. Masih inilah selamat, tapi untuk dia dewek lah. Tahu tapi tidak sadar dirinya tahu. Yang kedua annahu yadri wa yadri annahu yadri. Dia tahu dan dia juga mengetahui bahwa dia itu tahu. Dia mengajarkan pada orang. Ya. Yang ketiga annahu la yadri walakinnahu yadri bi annahu yadri. Dia tidak tahu tapi sadar bahwa dirinya tidak tahu. Maka dia belajar. Nah, yang paling bahaya yang keempat, annahu la yadri walakinnahu la yadri bi annahu la yadri. Dia tidak tahu, tidak paham, tapi dia tidak sadar dirinya tidak paham, akhirnya pura-pura paham. Maka itu disebut dol mudil. Kata Nabi itu kan, dia sesat menyesatkan. Ya, dia sesat menyesatkan. Akhirnya dia sesat menyesatkan orang. Dia sudah sesat menyesatkan orang. Maka sama ruqyah. Ruqyah juga hati-hati, lihat dulu ruqyahnya. Ya, ruqyah yang syar'iyah pertama kedengaran. Jelas yang dibacanya itu ayat Quran, yang dibacanya itu doa-doa. A'udzu bikalimatillah. Jelas, Pak. Tidak ada qomat kamit, enggak. Ya. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Itu qomat kamit ujungnya berkat la ilaha illallah. Itu bukan itu.
Ya, jadi kedengaran, Pak, kedengaran dia. Itu ruqyah ya. Yang kedua, enggak ada dia minta syarat-syarat. Syaratnya harus kembang 7 rupa, syaratnya harus benang hitam, nanti kain hitam, telur hitam, ayam hitam. Nah, itu bukan. Ya. Jadi itu setan biasanya. Jadi jelas dia, Pak, jelas yang dibacanya, jelas yang dinikannya itu ini jelas ya. Jadi tidak ada rahasia dalam ruqyah itu. Karena ruqyah itu ada. Ya. Dia yang isi duluan, disebarnya jinnya dimasukkan, baru dia baca. Oh, pingsan semuanya. Baru dia ini kan nanti. Oh, dia dah kerjasama. Nah, ada gitu yang berkedok begitu, ada. Ya, ujung-ujungnya nanti, saya pindahkan ke kambing. Wah, itu kan nanti bahaya. Nah, ini yang kita harus waspada. Gimana waspadanya? Belajar akidah. Kalau tidak belajar akidah, nanti kita cepat tergoyah oleh keyakinan-keyakinan yang ini tadi, ya, yang menyeleweng tadi. Banyak, Pak, itu bukan saja ini, di sana juga banyak, seluruh lah. Ya, saya juga berteman dengan teman-teman di Aceh, ada juga penyimpangan di Sulawesi, di Kalimantan, semuanya. Ternyata hampir sama, hampir mirip itu, hampir mirip penyelewengan itu. Cuma nama-namanya saja yang berbeda-beda atau bentuk dari prosesnya, tapi bentuk syiriknya hampir sama. Nah, jadi ini kedangkalan dari akidah, maka akan menyebabkan apa? Syirik, ya, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya tadi itu, Pak, biasanya karena sakit, sabar, atau kenapa? Karena miskin, ya, karena uang tadi. Kadang udah kaya, tapi tidak digandakan lagi. Mau sukses enggak? Saya bisa nih, mau nyalon bupati. Dibawanya ke daerah Banten situ katanya. Nanti ada yang bisa gandakan duit. Ini bukan. Kenapa dia ada nyalon bupati Banten kan? Kalau memang dia udah banyak duitnya kan. Ternyata dia juga masih melarat juga gitu. Itu percaya. Nah, ini kadang-kadang untuk ini. Apalagi mau pilkada ini banyak juga, Pak. Buka buka aura. Jadi sebelum foto itu dimandiin dulu. Supaya di foto itu auranya nampak. Buka. Ini sekali lihat, pengen nyeblos dia lah. Itu juga berkembang. Ya. Ini bukan ngomong-ngomong kosong, Pak. Kenyataan saya dengar sendiri dari telinga kuping ini kan. Di mana? Di orang Sablon. Ya, orang Sablon yang bilang tuh. Kenapa ganti-ganti? Belum terbuka auranya, Ustaz. Kok bisa buka aurat? Oh iya, itu di situ tuh ada itu orang pintar bisa buka aura. Ini syirik sedikit yang luar biasa. Yang kedua itu apa? Oh iya, ya. Enggak, setan itu tidak, Pak. Ya, tidak bisa. Dia tidak akan mempikirankan kita atau hati kita, itu tidak bisa baca dia. Ya, wa ma tadri nafsun ma za taksibu wada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin namut. Enggak ada yang bisa meramalkan, enggak ada, Pak. Ya. Biasanya itu kenapa bisa tahu? Karena dia kerjasama. Sekali lagi kerjasama tadi, tapi diungkapkan. Tapi dalam akal pikiran belum. Tapi dia kata dia, saya mau berangkat ke sana. Nanti mau nanya ini. Nah, ini dengaran sama setan. Maka setan sampai ke dukun. Katanya bisiknya dukun, ini nanti mau datang sini bilang-bilang gini. Maka dia datang. Belum lagi ngomong, kamu sini kan, kamu mengobat ini kan, makin percaya orang tuh. Hebat nian. Kenapa? Belum lagi saya ngomong, udah tahu dia. Tapi kalau masih dalam akal pikiran, belum bisa. Ya, dan setan lemah, Pak. Innaka dasyaiton kana dha'ifa, lemah. Di antara lemahnya itu nampak ketika Sulaiman alaihi salam meninggal. Itu kan berdiri, gang tongkat dan nunjuk. Tongkatnya itu ya dimakan rayap. Enggak ada yang tahu Sulaiman meninggal. Taunya ada karena tongkatnya dimakan rayap. Di situ letak jin ternyata juga tidak terbaca. Ya, dha'ifa, jangan inna kaida syaiton kana dha'ifa. Ya, tipu muslihat kekuatan setan dhaif, lemah.
lemah, sangat lemah. Maka cukup tadi a'udzu bikalimatillahi tammati, insyaallah habis. Ya, bismillahirrazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Insyaallah enggak ada Pak sihir apapun, insyaallah yang mau ke kita enggak akan ini. Kenapa? Kita berlindung dengan yang satu. Allah Subhanahu wa taala. Lemah dan dia tadi enggak bisa membaca alam pikiran kita. Ya, kecuali diungkapkan, Pak. Kalau diungkapkan dulu, nah, dia ngomong nanti kita mau berobat nih, mau nih kayak situ. Nah, itu ya, dia kan kerjasama dengan jin, ya, kerjasama dengan jin. Bahkan antara dia saja, Pak, itu setan kan bohong. Ya, ketika Allah menciptakan makhluk itu kan ada namanya yashtariku sama as-sama. Jadi mencuri pendengaran langit. Itu siapa? Setan. 70 dia, Pak. Berdempet-dempet sampai ke atas. Mendengar nanti, maka itu ada bintang yang dilemparkan malaikat untuk menginikan setan-setan itu. Ya, dalam hadis diterangkan, ya kan? Nanti antara yang satu dengan yang kedua itu 70 kebohongan dia, Pak. Nanti dia dengar, oh iya, dulu diciptakan apa akan menjadi pada tahun sekian begini. Dengar yang pertama, tapi dia tidak mau jujur kepada setan yang di bawahnya. Begitulah sampailah nanti ke setan yang terakhir. Kalau ada benarnya dukun, itulah namanya apa? Kebetulan. Apa sih? Kazzabal munajjimu walau sadaku. Telah benar. Munajjim itu adalah paranormal, peramal, dukun. Walau sadaku. Ya, telah berbohong walaupun ada benarnya. Ada benarnya, ternyata yang didengar oleh setan yang tingkat yang atas itu sesuai dengan yang disampaikan oleh terakhir pada dukun. Maka dukun tadi ada yang tahu. Nah, itu. Jadi enggak ada, ya. Miftahul ghaib khamsah, 5 kunci kegaiban la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, wa matadri nafsun ma za taksib. Besok itu apa yang terjadi enggak ada. Diri kita sendiri apalagi beramal orang lain. Jadi, diramal pada hari ini kamu akan ini begini. Enggak ada yang tahu. Ya. Kita sendiri tidak tahu, apalagi orang lain tidak tahu tentang kita. Ya, kata Nabi, miftahul ghaib khamsah, 5 kegaiban yang tidak tahu, ya, kecuali Allah. Ya. Wa ma tadri nafsun, ya, fi ayyi ardin tamut. Tidak tahu juga kita nanti meninggal di mana. Ada yang tahu. Dah di rumah, dah di jalan, tidak tahu kita. Dah di masjid, Allah Allah. Ya. La tadri nafsun ma za fil arham, tidak tahu juga yang ada di kandungan. Ya. Mungkin ada jenggihannya, tahu jenis kelaminnya. Tapi apa yang terjadi proses dalam itu tidak ada yang tahu. Terutama nanti nasib bayi ini hidup apa enggak? Tidak bisa jamin kan? Kan? Mafil arham itu. Kadang juga meleset kan? Nah, itu ya. Nah ini, maka dengan itu artinya apa? Setan-setan pun tidak bisa membaca alam pikiran kita. Kecuali dimasukin oleh setan, Mbak. Kalau merenung masuk setan, ayah. Begitu. Allah Allah. Gangguan bisa, Pak. Gangguan itu bisa kan. Rasulullah saja pernah diganggu. Ya, Rasulullah gitu kan pernah diganggu. Maka dari turun mu'awizatain, wa'udzu falaq wa'udzu bin nas. Ya, sihirnya apa? Sihirnya Yahudi Bani Nadir.
yang ditaruh di sumur. Tapi Yahudi malaikat yang nunjuknya. Kita sekarang kan tidak bisa berandai-andai kan, tapi bisa pengaruh itu bukan bisa. Ya, tapi bukan tadi membaca situasi ini tidak. Tapi itu keimanan itu bisa dipengaruhi oleh itu. Maka tadi min syarri syaitan wa syirki kan itu kan, dari kejahatan syaitan dan kejahatan yang mengajak kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia punya apa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan atau kekuatan untuk mengganggu. Ya. Kan gitu, dalam surahnya itu innaka minal munzorin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ya. Maka setan pun mengatakan, karena engkau telah menangguhkan umurku sampai hari kiamat, la'aghwiyannahum. Juga la'aghwiyannahum, saya akan menggoda Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat juga. Ya. Tapi dijawab oleh Allah lagi dalam itu tuh, ya, illa min ibadikal mukhlasin. Ya. Setan tuh ngaku, semuanya dia mampu untuk ganggunya, kecuali yang ikhlas. Kalau ikhlas tidak mampu dia. Nah, maka dia dilihat keikhlasannya itu sejauh mana. Kalau ikhlasnya kurang, itu lagi ganggu setan. Ya, illa min ibadikal mukhlasin. Ya, semuanya mampu, setan itu mampu untuk mempengaruhinya, kecuali satu, orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang ikhlas, orang yang senantiasa berzikir. Ya, orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang-orang ikhlas tidak mampu, Pak. Dan itu sedikit, Pak. Wa qalilum min ibadihis syakur. Sedikit. Ya, itu. Jadi banyakkan enggak. Makanya sedikit itu. Nah, jadi bisa dipengaruhi, bisa dinikan oleh setan, dan dia diberi, tapi semuanya itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah. Setan itu ingin kalian itu bermusuh-musuhan. Wal baghdha, wondok-wondokan. Nah, itu memang tipu muslihatnya setan. Dan setan paling enggak senang, Pak, antara kita suami istri itu setan enggak senang. Maka dia ingin memisahkan. Ya, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Jadi yang kafir itu setan yang mengajarkan pada manusia tentang sihir-sihir. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Dia akan sihir di antara yang disebarkan adalah bisa memisahkan antara suami istri. Tapi dikatakan oleh Allah, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Tidak bisa mudarat sihirnya itu kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bakalan. Dan itu kembali kita ke tauhid tadi. Tidaklah suatu kaum ingin memudaratkan kamu. Ya, tapi tidak ada ketentuan Allah, tidak bakalan. Tidaklah suatu kaum ingin membuat kamu bahagia, ingin membuat kamu sukses, ingin membuat kamu menjadi orang hebat, tapi tidak ada, maka juga tidak ada izin Allah sana, tidak ada juga. Nah, tadi bisa, tapi tadi karena keikhlasan, Pak. Ya, keikhlasan, dan nampak itu. Maka Allah kan perjuangan, ya, di perjuangan itu nampak mana yang ikhlas, mana yang maka berjatuhan kan. Maka sampai Nabi mengatakan ada yang jihadnya luar biasa, mana pergi semua, tebasnya leher musuh-musuhnya. Tapi pada suatu hari Rasulullah mengatakan, huwa binnat. Sahabat heran, Rasulullah, ini pejuang sejati, yang hebat, musuh-musuh habis sama dia semuanya. Tapi Rasulullah mengatakan, huwa binnat, dia dalam neraka. Ya, waktu itu sahabat susah untuk menerimanya. Ternyata dilihat akhir dari si sahabat yang dikatakan, si orang yang dikatakan oleh Rasulullah dalam neraka, ternyata dia selama perjuangan itu bukan ikhlas. Ternyata dia ingin mengatakan dia hebat. Dia pemain pedang tangguh, dan dia ingin namanya menjadi pahlawan. Maka dia disebut dengan syahid dunia. Hanya dunia saja hebat dia.
tapi nanti akhirat dia bukan syuhada. Ya. Nah, terakhirnya dia tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Ketika terkena anak panah, merintih dia kesakitan, tidak sabar. Akhirnya dia tusuk sendiri, bunuh diri. Ya, maka Rasulullah mengatakan, oh ini sahabat baru paham. Oh, ini kata Rasulullah. Kenapa? Akhir dari hidupnya dia bunuh diri karena tidak ikhlas tadi selama ini. Maka keikhlasan itu yang membuat ya perjuangan itu murni atau tidak. Nah, dan itu Allah yang melihat siapa yang darah min ibadihil mukhlasin. Ya, orang yang ikhlas. Dan ikhlas setan angkat tangan, tidak kuat, tidak mampu untuk mengganggu yang namanya ikhlas itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, pertama tadi balik ke Nabi Ibrahim dulu ya. Nabi Ibrahim kalau kita bicara ke tauhid dulu Pak. Itu Ibrahim, Musa, apa lagi? Isa, Muhammad, ya. Ada namanya apa? Mukjizat. Nah, itu kita bicara di tauhid juga itu. Ada namanya mukjizat, ada ilham, ada karomah, ada apa namanya sihir. Nah, kan? Perbedaan antara sihir dengan mukjizat kan beda tipis, Pak. Ya, beda tipis tuh. Nah, itu nampak di mana? Ketika Nabi Musa. Nah, kan? Semuanya jadi ular. Buhul-buhul sihir tuh jadi ular, sihir. Ya, tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular juga. Nah, tapi ini sihir, ini mukjizat. Nah, itu kan. Maka Nabi Ibrahim juga mukjizat. Ya, mukjizat namanya. Karena mukjizat itu ada 3 unsur. Amrun khariqun lil 'adah. Pertama, luar dari kebiasaan. Itu namanya mukjizat. Banyak yang luar dari kebiasaan, tapi ingat, ada lagi unsur yang kedua. Ya, makrunun bit tahaddi. Ada tantangan. Ini luar dari mukjizat, misalnya batang petai tadi. Dari jam 10 sampai jam 2 turun air. Ya, luar dari kebiasaan, batang petai biasa enggak ada. Ini kok ada. Mukjizat apa-apa. Lihat dulu, ada tak tantangan? Nah, ada kedua, ada makrunun bit tahaddi. Nabi Ibrahim jadi tidak terbakar dengan api karena ada tantangan. Ya. Kemudian salimun anil mu'aradah, unsur yang ketiga. Ya, setiap tantangan kalau mukjizat pasti menang. Ya, pasti menang. Maka tadi betul-betul dibuat oleh Allah. Yang kan ada ini Pak, kalau yang apa namanya? Pemikiran dari liberal Pak, Nabi Musa itu selamat itu menurut mereka, menurut akal itu bukan kering laut, tapi air laut surut katanya. Nah, jadi pas Nabi Musa nak nyebrang, air laut surut. Pas Firaun naik air surut, air ini ombak datang, hancur pasang katanya. Nah, itu kata orang liberal Pak. Kalau begitu bukan mukjizat namanya. Nah, sama tadi Nabi Ibrahim, ya. Kalau Nabi Ibrahim itu sembunyi, ya, lari dari apa pembakaran, bukan hebat. Nah, untung karena dia sembunyi, maka selamat dia. Oh, bukan mukjizat namanya. Atau ketika api itu ini datang hujan, guyur hujan, untung ada hujan. Kalau enggak terbakar Ibrahim. Ya, kan itu kan? Atau pas mau nyalanya, tidak mau nyala-nyala itu. Ya, tidak mau nyala-nyala. Ya. Tapi memang betul-betul dimasukkan ke dalam api. Ya, apa nama sifat api itu membakar, tapi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Kulna ya kul naru rukuni bardau wasalamun ala Ibrahim. Ya, kata Allah, Allah yang berfirman itu. Hei api. Ya. Naru, rukuni, tunduklah. Api yang sifat membakar, tunduk. Bardau, yang sifatnya panas, dingin. Salamun ala Ibrahim. Maka keselapan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim tidak. Itu pun demikian Pak, masih tidak beriman.
Coba, udah lihat nyata-nyata dia itu, masih tidak beriman. Maka Nabi Muhammad tidak dikasih mukjizat itu sama Allah. Ya, Nabi Musa lah jelas ini, tidak tahunya setelah selesai ini Yahudi tadi selamat. Nabi Musa falamma tajalla li rabbih arba'in, 40 hari bermunajat di Gunung Tursina. Apa kerja kaumnya? Membuat patung Samiri. Padahal dah nyata-nyata itu. Di depannya ada yang jadi babi, ada yang jadi kera, ada yang disambar halilintar. Itu Bani Israel itu, ya Yahudi itu. Ya, ada yang diselamatkan, tapi setelah itu tidak juga beriman. Maka Nabi Muhammad tidak ada yang dibuatnya itu, Pak. Kecuali bulan itu kan. Nah, dibelahnya itu. Nah, itu. Ya, kenapa? Kalau mau hebat lebih hebat, tapi tidak. Dibuatnya apa? Akidah keyakinan. Maka sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami taat, gitu kan? Aduh enggak sami'na wa asaina. Izhab anta wa rabbuka inna hahuna qa'id. Hei Musa, pergi kau dengan Tuhan kamu berperang itu. Kalau menang kami milo menang. Kalau kalah antak kau dewek. Nah itu. Tapi kalau umat Islam kan tidak. Ya, sami'na wa ata'na. Kata Nabi ada bai'atul ridwan, bai'atul aqabah. Semua itu bai'at adalah perjuangan yang penuh, mati hidup bersama Nabi. Ya. Ketika perang apa tuh yang hampir ini perang, enggak ada yang tersisa, Pak, kecuali sahabatnya yang dekat itu Abu Bakar. Itulah yang melindungi dia, Pak. Yang lain pada hilang. Ya, ini tidak heran sekarang kalau ada yang pengkhianat-pengkhianat itu, tidak heran kita, Pak. Tidak heran. Karena dulu Nabi itu di bawah wahyu. Di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala pun sahabat-sahabat tadi yang ininya tadi, wah ini. Jadi yang berani ketika perang Uhud saja, itu kan sudah lari. Oh, udah sampai berita dari munafik Nabi meninggal. Wah, sudah. Oh, kalau itu udah hebat Nabi ini. Kenapa? Kami mau Nabi tidak bisa meninggal. Ah, kan? Udah pada ini, ada Ali, ada Abu Bakar, ada yang senantiasa melindungi dia. Itu apa? Tauhid yang diterangkan awal-awal. Maka namanya as-sabiqunal awwalun. Mereka yang pertama-tama ini kuat tauhidnya, Pak. Maka Islam pertama bukan didukung oleh orang kaya. Islam pertama diakui oleh budak. Ya, budak-budak, Pak. Ya, orang lemah. Orang kaya kan terakhir itu, Umar terakhir nanti ini kan, mana ini? Yang lainnya. Jadi Nasrullah ma'ad du'afa. Allah akan meninikan bersama orang-orang lemah. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang berani jihad itu orang-orang ini juga, Pak. Ya. Kalau udah kaya ada mau udah, Pak. Kalau mati banyak yang tertinggal. Ya. Iya. Ya. Itu tidak terurus. Tapi kalau yang ini pendek pikirannya, udah mati sekarang ini juga, mati besok juga ini juga, kan? Jadi ini luar biasa, ya. Maka penanaman akidah memang dari dasar, dari awal, ya, dari awal. Jadi tidak mau dia di atas itu agak susah. Memang dari awal, dari dasarnya kita sudah tanamkan akidah yang ini tadi. Itu pun, Pak, masih juga mental, kan? Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, nggak ada penduduk yang masih kuat dengan Islaman kecuali 3. Madinah, Mekah, dengan Taif. Yang lainnya Yaman mulai. Kaum murtad. Ada murtad 2. Murtad lari dari agama. Ada murtad yang tidak mau ikut syariat. Enggan zakat. Ya kan? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Situ ada lagi bin Rawahah. Ya kan? Jadi semuanya sudah mencar itu. Ini Rasulullah. Maka tauhidnya nih. Ya, ketauhidannya nih. Nah, kita apa? Kita ketika kita diajak tauhid pasti tidak tertarik. Ya, tidak banyak keceka-cekikinya. Kalau bikih banyak tertawanya semuanya. Kalau diajak tauhid serius. Serius mengajinya. Ya. Nah, kemarin kita udah berapa orang kan? Jadi Ustaz ngaji tauhid. Sampai sekarang belum ada, Pak. Mohon maaf itu ya. Udah ada yang mau ngaji tauhid itu kan. Kenapa? Ini kadang kan diajak ini. Memang susah tadi yang mau kepada tauhid itu ya. Yang mau mengaji betul-betul tadi. Dan tauhid pun banyak lagi nanti. Ada juga hilafiyahnya juga Pak di tauhid ini kan. Oh, ini ada Maturidiyah lah, ada inilah. Ini
bertengkar lagi. Ah, itu kan. Padahal tauhid seharusnya nyatu. Tapi tauhid ada juga ndak nyatu jadinya kan. Apalagi disuruh untuk yang cabang-cabangnya ini. Maka ini prosesnya memang dari dari masing-masing. Ku ampusakum ahlikum nar. Anak-anak kita ini memang kita tanamkan dari awal. Ya, dari awal tadi. Kalau sudah besar nanti itu tidak menarik. Apalagi tidak menguntungkan, Pak. Mohon maaf itu kan. Nanti kalau ini misalnya kalau kita ini kan ini mata pencarian saya hilang. Sama dengan Azhar kan? Azhar bapaknya Ibrahim. Ini ngukir ini pulus, ini kan duit, kan? Kalau saya ini malah ikut Ibrahim, cemana bisnis saya ini? Kan itu, Pak, ya. Sama misalnya kita kan, ribut misalnya kemarin tuh, masalah kuburan yang ini kan. Orangnya tuh marah nanti, Ustaz ini menghalangi rezeki kami, ini kan bisnis kami ini, bisnis yang tidak pernah komplain ininya, pernah pembelinya gitu kan, bisnis batu nisan. Ya, nggak ada komplain, Pak kurang bagus pasang di atas, nggak ada kan, nah itu kan, ya itu kan, jadi kalau ini kan tuh bicara itu, mereka kan juga dulu, Rasulullah SAW kita berdakwah dengan ini, natibau ala alihatina itu kan, ketika ngajak pada Allah, kenapa? Bisnis mereka yang biasa buat patung biasa ini kan bahaya, ya, yang dukun-dukun yang biasa dapat ini, kalau dilarang hilang. Nah kan ujungnya itu, Pak. Nah itu makanya memang kita harus menanamkan dari keluarga-keluarga kita, Pak. Misalnya zimat, gitu ya. Saya susah, bapak saya itu pembuat zimat, Pak. Keluarga saya dikasih zimat. Untuk memberantas itu keluarga saya dulu. Nah, putusin yang kecil-kecil, putusin ini semuanya, bakar dalam api. Pak, yuk kita saksikan bersama. Kalau dia punya kekuatan, maka dia tidak terbakar. Kalau dia terbakar, berarti tidak ada kekuatan. Ternyata terbakar semuanya. Ya, kan untuk berlindung. Ya, zimat sendiri tidak bisa menghalangi melindungi dia, apalagi nak melindungi kita. Itu di keluarga, Pak. Susah juga. Ya. Baru mulai, mulai lagi teguran tadi. Saya bawa anak saya itu ke kubur, Pak. Kalau ada ini lebaran itu saya bawa. Karena kampung tidak boleh ada. Nanti kalau balik kubur pasti ada itu yang keteguran. Saya bawa. Bawa itu semuanya. Anak-anak kecil masih bayi 4 bulan saya bawa juga sana. Supaya ini tahu gitu. Timbul lagi apa katanya? Itu lain Pak Buya, banyak penangkalnya. Anak awak lain. Gawat. Ya, nah, itu ada aja alasannya gitu kan. Supaya kita ini mau meyakinkan kepada dia bahwa ini tidak pengaruh gitu loh. Ya. Nah, tapi ada aja ini kan. Masuk diantaranya begitu. Kalau ada pulang, ada acara nganter pasti itu. Nak, tolong. Ini ponaan kau mau nikah, tolong pagarkan. Pagar apa, Mak? Kan, ya sudah, ya cukup tadi kita ini amalkan ini, insya Allah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada juga, nggak ada lagi ngepar-ngepar. Ternyata yang pakai zimat-zimat itu malah masih ngepar. Yang kita yang tadi betul-betul yakin jaga wudhu, insya Allah nggak dinikahkan. Nah, di sini kita mau nikahkan, Pak. Dengan itu maka dia akan dikit ngikis, Pak. Tidak bisa juga langsung. Ada juga dukunnya itu dapat bambu ketemu 2, Pak. Wah, dia bisa ngurut orang. Ya, banyak sekali datang ke situ. Gimana cara terakhirnya, Pak? Terakhir dia dikasih sakit sama Allah. Maka di situ saya bilang, nah, kamu dulu kalau memang dia hebat, saya bilang lihat itu. Kalau dia hebat dengan bambunya yang dia dapat, nggak mungkin dia itu sampai melantai 3 bulan, saya bilang. Ngapain dia juga masih ke dokter sebenarnya. Masih diobatin. Baru sadar, Pak. Tapi nak diuji dulu gitu. Kalau tidak diuji gitu, tidak nampak depan mereka, itu susah. Maka nampak pun kadang dia masih ngeyel. Apalagi ini. Memang pengenaman tauhid ini sungguh susah tadi kan. Ya, tapi itu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya kan, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad, ya, wa'budullah wajtanibut taghut. Ya, sembahlah Allah, jauhi taghut sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu wallahu a'lam bimuradihi. Dan tadi Pak, aku ampusikum wa ahlikum naro. Tadi ya mungkin mulai dari tahap-tahap sedikit
untuk memberantas hal-hal tersebut ya, untuk meyakinkan itu luar biasa perjuangannya Pak ya, perjuangannya bahkan nyawa ya sekalipun ya. Dengan itu insya Allah nampak, dan kadang pun juga nampak secara nyata juga belum, itulah hidayah ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wahdina subulus salam. Oke, baik, mungkin itu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak kehilafannya. Yang benar milik Allah, yang salah dari pribadi sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dah ada sedekah. Tanya.